Jadi memang ada dua hal ya. Pertama adalah tim nasional kita itu harus jalan. Hari ini seleksi U16 juga dilakukan. Tapi mereka tetap memakai protokol kesehatan yang ketat. Artinya sebelum ke lapangan tadi di swab, antigen. Kemudian pada berangkat dari masing-masing daerah juga demikian. Ini untuk tim nasional. Saya rasa tim nasional tidak terlalu ada masalah karena kita langsung melihat. Adapun yang kemarin kita coba adalah pramusim ya, Piala Menpora. Itu memang suatu catatan sejarah lah bagi federasi mengadakan pertandingan dalam situasi COVID ya. Yang tadinya orang berpikir nggak mungkin itu, tapi akhirnya bisa dilakukan tuh. Mereka ketat sekali. Bahkan dari kemarin di Kementerian Kesehatan ini super ketat ya. Tidak ada pengecualian. Semua yang masuk ke stadion harus betul-betul sudah negatif di swab antigen. Setiap pemain, pelatih, ofisial, sampai supir, semuanya lah. Termasuk panpel di sana. Saya pun nggak ada pengecualian. Jam 4 kami kontrol stadion, pulang ke hotel, kembali jam setengah 8 di swab lagi. Tapi memang itulah protokol kesehatan yang ketat. Dan alhamdulillah sampai saat terakhir final kemarin semua dapat berjalan dengan lancar, aman, tidak ada satupun permasalahan khususnya yang melanggar protokol kesehatan. Di luar itu, di luar prokes kami berterima kasih pada supporter. Ternyata supporter bisa juga mematuhi, menyepakati apa yang disampaikan oleh federasi, yaitu tidak datang ke stadion atau tidak berkerumun, yaitu nonton di rumah saja. Memang kita melakukan edukasi, sosialisasi yang terus menerus, dan ini suatu kebanggaan buat kita. Ternyata bisa tertib juga supporter Indonesia yang orang selalu mendiskreditkan supporter Indonesia A, B, C, tapi buktinya bisa ya kemarin. Setelah setahun kita tidak ada kegiatan. Dari Maret tanggal 16 berhenti semua kegiatan sepak bola. Sampai kemarin mulai kita lakukan tanggal 21 Maret pada kick-off pertama. Itu untuk pembinaan lah, untuk kompetisi. Tapi kalau tim nasional kan tetap jalan. Kita bisa berangkat ke Kroasia, kemudian juga berangkat ke luar negeri lainnya. Kemudian bisa lakukan pertandingan persahabatan, itu bisa lakukan ya. Tapi yang berkaitan dengan kompetisi yang berhenti cukup lama, sehingga eksesnya besar bagi keberlangsungan pembinaan sepak bola Indonesia. Hampir 1 tahun, kita berhenti setahun lebih 5 hari lah berhenti itu kompetisi, sehingga memang banyak sekali dampaknya kepada sepak bola Indonesia ya. Semua sesuai dengan SOP, karena memang buku panduan juga kita ada dari FIFA ke AFC dan ke kita. Tentu dimodifikasi dengan situasi di Indonesia ya, itu sudah bagus. Bahkan memang beberapa kali Pak Menpora melihat, berapa dari supervisi kementerian juga melihat, Menteri Kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Segi permainan ya, segi penampilan kualitas klub itu yang tentunya menurut saya masih cukup kurang karena stamina dia anjlok. Ya, kemudian kaget juga udah lama ngelihat lapangan. Bahkan wasit pun pertama kali itu cukup kaget melihat lapangan. Tapi wajar lah, lama-lama sudah mulai. Tapi memang stamina yang kita kelihatan betul-betul drastis melorot. Kecuali yang menonjol adalah di tiap klub itu adalah stamina anak-anak timnas. Seperti Sabam, Braib, itu kelihatan berbeda kan. Kelihatan itu, karena memang dia terasah, terlatih. Saya pikir wasit kita bagus juga, saya nggak jauh berbeda ya. Cuman memang yang punya lisensi FIFA kan baru beberapa orang saja. Sehingga pernah diusulkan mulai memakai VAR, kita belum bisa karena belum harus 12 orang wasit. Kita akan sekolahkan, kebetulan Kemenpora akan bantu untuk menyekolahkan agar nanti seperti standar yang ada di FIFA, sehingga ada 12 kita bisa VAR. Saya pikir wasit kita oke lah. Kemarin yang mimpin terakhir Torik tuh bagus kan. Harusnya Torik memimpin di laga Persib dengan Persija, tapi karena dia orang Bandung kita sisihkan ya, sehingga yang lain kita mainkan dalam. Kita persiapan berikutnya adalah mempersiapkan bergulir kompetisi Liga 1-2 yang rencana akan kita mulai bulan Juli awal. Tentunya persiapan cara panitia pelaksana, kemudian bagaimana konsep turnamen yang ada, pertandingan yang ada, apa nanti home away, apa bubble to bubble dan sebagainya. Kita akan adakan manajer meeting dengan klub-klub yang ada. Nanti ada Liga 1, manajer meeting Liga 2. Nah, tempatnya sedang kita lihat apa desentralisasi seperti kemarin, atau nanti berputar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, baik lagi atau bagaimana, tentunya nanti kita akan jelaskan setelah memang menjadi kesepakatan bersama.
antara kita dengan klub-klub yang ada ya. Kita akan mencoba karena memang banyak sekali permintaan menampilkan penonton terbatas. Nah, sedang kita akan kaji apakah itu penonton terbatas tuh. Persentase kah atau hanya cukup di stadion A 1.000, di stadion B yang besar 2.000, itu sedang kita kaji. Tapi yang jelas kalau tambah penonton itu sudah pasti kan. Nah, terbatas kenapa? Karena kita ingin memperlihatkan bahwa penanganan COVID di Indonesia cukup berhasil. Itu secara politis bagus buat negara kita kan, kepada dunia luar kan. Dan memang demikian, tapi memang kita meminta ke Pak Menpora, ya vaksin kita memang harus terus digalakkan ke bawah. Sehingga kita harapkan para penonton itu memang yang sudah divaksin. Tapi tetap kita akan melakukan pemeriksaan baik itu genos maupun swab antigen sebelum dia masuk ke stadion untuk memastikan mereka negatif semua. Kita laksanakan dengan suasana sederhana ya, karena situasi juga COVID. Kita ada peringatan di Tugu Suratin di Solo, kemudian kita ada santunan di yatim piatu. Yang jelas kita bersama-sama dengan seluruh pengurus PSSI ingin memberikan yang terbaik kepada sepak bola Indonesia. Kita berkomitmen ya, tentu tidak seperti membalikan telapak tangan, karena prosesnya banyak, kemudian banyak yang harus kita lalui. Itu kira-kira komitmen kita dengan teman-teman para pengurus maupun seluruh yang tergabung dalam instansi sepak bola ya. Karena banyak sekali di sana turunannya, termasuk pemain, yang wasit, pelatih, ofisial, XO, dan lain sebagainya. Dan doakan kami, kita akan berbuat terbaik buat sepak bola Indonesia. Ada pemain yang memang campuran, artinya ada bukan naturalisasi, memang dia warga Indonesia yang memang ibu bapaknya berdarah Indonesia. Itu sedang kita akan tarik kembali, memang ada di klub-klub. Banyak kali yang bagus ya. Selain pemain kita yang main di luar, itu berbeda. Ada yang memang sudah di klub lama, yang kita di luar. Kita cukup bangga karena keinginan saya memang banyak pemain-pemain kita bermain di luar, sehingga bisa menimba ilmu dia. Banyak sekarang, Witan, kemudian Tadi, lain sebagainya banyak, Elvan Bagot, semua banyak lah. Mudah-mudahan ini awal daripada kemajuan sepak bola kita untuk menuju lebih baik, agar bisa berkiprah di dunia internasional. Tentunya step by step kita rebut dulu ASEAN, udah Asia kita ya berikutnya insya Allah lah. Kalau melihat anak-anak bermain kayak begini ya kita optimis ya.